kata Selamat sesaat setelah menyentuh tubuh Acong. Semua yang ikut ritual mulai ketakutan. Halo para pecinta kisah horor di luar sana. Berjumpa kembali dengan saya, kurator dari kanal Suwarna Lokaya. Kali ini kita akan membacakan kisah dari akun Twitter @freddy_raskin yang berjudul Sesumbar Lalu Gila. Untuk para pendengar yang mau membaca kisah ini secara langsung, saya juga menampilkan link pada kolom deskripsi dan silakan follow akun penulis. Sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, saya mohon dukungan dari para pendengar untuk klik subscribe, like, and share. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar para pendengar tidak ketinggalan kisah-kisah terbaru dari Suwarna Lokaya. Untuk para pendengar yang sudah memberikan dukungan, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan semoga Tuhan juga melancarkan setiap usaha dari para pendengar. Mari kita mulai tenggelam dalam kisah ini. Kisah dimulai. Tahun 2002, asap dupa yang mengepul di sudut-sudut angker menjadi hal yang umum kala itu. Meski belum legal, judi togel seolah menjadi sendi kesibukan warga di Desa Pinang yang ada di kaki Gunung Raung. Hampir setiap malam, entah sendiri entah bergerumul, warga akan mendatangi tempat-tempat angker, meletakkan sesaji, lalu membakar dupa untuk mencari petunjuk. Kira-kira angka berapa yang akan keluar esok harinya? Di tengah hiruk pikuk masyarakat yang tengah kecanduan togel, ada seseorang pria yang tampak kesal dengan aktivitas mencari nomor di tempat angker, atau biasa disebut warga dengan istilah ngegerandong. Pria itu bernama Acong, memiliki darah keturunan Tionghoa, dan termasuk salah satu orang kaya desa itu. Suatu malam, Acong berangkat sendirian mendatangi sebuah kebun pisang yang berada tak jauh dari sungai di pinggir desa. Di sana, sudah ada beberapa pemuda yang berkumpul. Daryanto, Slamet, Rukian, dan beberapa pemuda lainnya. Kebun pisang itu menjadi salah satu tempat favorit bagi para warga yang ngegerandong. Karena seringnya warga mendapat angka jitu setelah memasang sesaji di sana. Acong lalu menghampiri para pemuda yang duduk di sekitar warga yang sedang ngegerandong. Di tengah para pemuda itu, Acong langsung mengatakan ketidakpercayaannya kepada hal yang dilakukan warga. Kok minta uang sama pohon pisang, sama batu, emang ada orangnya? Kata Acong sambil memasang tangan di pinggangnya. Maksudmu apa, Cong? Rukian yang emosi tiba-tiba berdiri dan nyaris memukul wajah Acong. Beruntung, Daryanto dengan cepat menahan tubuh Rukian. "Nggak apa-apa, Cong, kalau kamu nggak percaya. Nggak ada yang maksa kamu percaya," sahut Daryanto sambil memegangi Rukian. Bukannya menyadari ucapannya, Acong malah menendang beberapa sesaji yang ada di dekatnya. Hal itu sempat membuat beberapa orang yang sedang husuk ritual menoleh ke arah Acong. Lihat, gak ada apa-apa toh. Kalau ada yang punya jin atau setan, pasti marah saya beginikan,"
ucap Acong meledek. Daryanto yang paham dengan karakter Acong lalu berusaha menenangkan semua orang. Terus maumu apa, Cong? Apa berani kamu ketemu Jin? Ditantang seperti itu, Acong bergolak. Dia mendekati Daryanto. Singkat cerita, Acong ingin melihat Jin seperti yang diucapkan orang-orang. Bahkan dia siap memberikan sejumlah uang jika memang ada yang bisa memfasilitasi. Daryanto pun menerima tantangan itu. Dia menjanjikan Acong untuk mengikuti sebuah ritual, tapi tidak di tengah desa. Acong setuju. Bahkan Acong mau membiayai semua pernik ritual. Mereka sepakat, termasuk belasan pemuda yang geram dengan Acong. Hari yang disepakati pun tiba. Saat itu, waktu sudah menjelang sore. Ritual rencananya akan dilakukan di tengah hutan, di dekat Watu Prau, yakni sebuah batu besar berbentuk mirip perahu yang ada di tengah lebatnya hutan randu. Satu buah mobil pickup berisi bermacam sesajen disiapkan. Sesajen-sesajen itu dibeli dengan uang yang diberi oleh Acong. Pria kaya itu mengatakan jika dia tak ingin ritual setengah-setengah, supaya jin yang selama ini dianggap ada itu benar-benar bisa dilihat Acong. Ada bermacam hasil bumi seperti pisang, singkong, ketela, kelapa, bunga 7 rupa, janur. Tak lupa juga hewan-hewan seperti ayam, burung gagak, kepala kerbau, serta ular kobra juga tampak disiapkan di atas bak pickup. Sore itu juga, rombongan berangkat ke Watu Prau yang berjarak sekitar 20 km dari desa. Selain pickup yang mengangkut sesajen, pemuda dan warga lainnya yang ikut ritual itu juga menggunakan sepeda motor. Total ada 12 orang, termasuk Acong, Slamet, Daryanto, dan beberapa orang yang malam itu ada di kebun pisang. Mereka berjalan beriringan melewati jalan setapak yang mengarah ke dalam hutan. Hari semakin gelap. Jalan setapak yang awalnya cukup lebar, perlahan semakin menyempit. Pepohonan sengon dan karet sudah berubah menjadi randu dan vegetasi hutan yang semakin lebat. Rombongan pun berjalan sedikit pelan. Beberapa kali roda pickup selip dan masuk ke dalam lumpur. Setelah 1,5 jam perjalanan, akhirnya rombongan sampai di jalur terakhir. Ada sebuah pondok milik pegawai hutan yang kosong. Karena jalan sudah tidak bisa dilalui kendaraan, semuanya memilih turun. Sepeda motor dijajar di sekitar pos hutan. Mereka kemudian berjalan sambil satu persatu ke arah Watu Prau yang masih berjarak sekitar 2 km lagi dari pos hutan. Suara binatang-binatang hutan mulai terdengar menyambut kedatangan rombongan warga desa Pinang. Angin kencang sempat berhembus, tapi Daryanto yang ada di depan rombongan mengisyaratkan agar semua yang ada dalam rombongan tetap berada di posisinya. Mereka memeluk barang-barang yang akan dijadikan sesajen, termasuk Rukian yang menenteng bumbung bambu berisi ular kobra hitam. Selepas Isya, 12 orang itu akhirnya tiba di depan Watu Prau. Bagi yang tahu lokasi tersebut, kondisinya saat itu masih berbeda, lebih padat dengan rimbunan pohon. Di depan Watu Prau, Daryanto bersama Slamet langsung menggelar kain mori berukuran 2 kali 3 meter. Beberapa sesaji langsung digelar, termasuk kepala kerbau, diletakkan di tengah.
Ritual lalu dimulai. 10 orang duduk melingkar di tepian kain mori. Daryanto dan Acong duduk bersila di dekat watu prau. Dupa mulai dibakar. Daryanto mulai merapalkan beberapa mantra. Asap dupa membumbung mengelilingi sekitar watu prau. Lalu dalam sekejap suara-suara mendadak menghilang. Tak ada angin berhembus. Suara jangkrik dan burung celepuk juga mendadak bisu. Seolah waktu berhenti di sana. Dua hewan sesaji yang sebelumnya sangat aktif, yaitu gagak dan ular kobra, mendadak tenang. Daryanto lalu membuka bubung bambu. Seperti diperintah, ular lalu keluar dengan sendirinya, seolah sudah bersiap untuk disembelih. Lalu dengan cepat Daryanto menyayat leher ular, meneteskannya ke bara dupa yang masih menyala. Setelah itu giliran burung gagak. Hal yang sama juga terjadi. Burung berbulu hitam itu seolah sudah tahu. Dia langsung hinggap di tangan Daryanto. Dan hal yang sama dilakukannya kepada burung itu. Gagak disembelih, lalu dikucurkan darahnya di atas bara dupa. Setelah darah dua hewan itu ditumpahkan, mendadak daerah di sekitar watu prau menjadi terang. Terang, seperti ada cahaya bulan yang menerpa ke tengah tempat ritual dilaksanakan. "Cong, kalau kamu berani, sekarang kamu loncati sesajen itu," kata Daryanto. Acong yang masih tampak angkuh lalu berdiri. Setelah menoleh ke semua peserta ritual, Acong langsung melompati sesaji. Tapi belum juga satu kakinya menyentuh tanah, tubuh Acong terlempar seolah mendapatkan dorongan. Tak tanggung-tanggung, tubuh Acong melesat 12 meter dari titik sesaji. Ke-11 orang itu langsung menghampiri tubuh Acong. Mereka melihat tubuh Acong kaku, matanya melotot lebar. "Wah, Acong mati, Dar. Tidak ada nafasnya nih," kata Selamat sesaat setelah menyentuh tubuh Acong. Semua yang ikut ritual mulai ketakutan. Mereka bingung bagaimana nantinya jika harus pulang dalam kondisi membawa mayat. Saat mereka tengah fokus memegang Acong, angin kencang berhembus. Daryanto menyuruh semua orang kembali ke posisinya masing-masing. Sesaat kemudian, di belakang watu prau ada flare-flare yang berjatuhan. Dari setiap flare yang jatuh, muncul sesosok makhluk kerdil bertubuh kekar. Bentuknya mirip dua rapala. Flare terus berjatuhan, jumlahnya ribuan. Ketika peristiwa itu berlangsung, 10 orang yang ikut dalam ritual nyaris berlari. Ada yang terkencing-kencing di celana, ada yang pingsan, ada juga yang berteriak histeris. "Jangan ada yang pergi dari sini. Kalau pergi, saya tidak tanggung jawab," teriak Daryanto kepada semua orang. Mereka pun akhirnya menahan diri. Meskipun sebenarnya sangat ketakutan melihat wujud-wujud makhluk mirip buto kecil yang jumlahnya sangat banyak. Tiba-tiba payung tedung yang ada di atas watu prau terbang melayang. Payung tedung terus berputar-putar. Angin tetap menderu kencang. Dari ribuan buto yang memenuhi tanah di belakang watu prau, tiba-tiba muncul lagi secercah cahaya yang lebih terang. Lalu keluarlah sesosok makhluk mirip dengan buto-buto yang sebelumnya.
Makhluk itu menggunakan pakaian khas kerajaan. Ribuan buto kecil itu lalu memberikan jalan kepada makhluk tersebut yang terus mendekat ke arah Daryanto dan yang lainnya. Makhluk itu memiliki tubuh kekar berwarna hijau dengan siung yang panjang dari sisi atas dan bawah. 10 orang yang duduk semakin ketakutan. Daryanto mulai bingung. Di satu sisi, dia harus memastikan Acong masih bisa hidup. Di sisi lainnya, ada 10 orang ketakutan yang tidak tahu bagaimana nasibnya jika tidak segera ada tindakan. Di tengah kepanikan, Daryanto kembali membakar dupa. Dia menoleh ke kanan dan ke kiri. Tidak ada lagi hewan yang bisa diambil darahnya. Akhirnya, Daryanto mengambil pisau, lalu mengiris jarinya, meneteskan darah yang mengucur ke atas dupa, sambil terus merapal mantra. Asap dupa berbau darah terbakar meliuk-liuk di tengah situasi yang tak menentu. Setelah asap menyebar, tiba-tiba ribuan buto kecil itu mendelik. Langkah pemimpin mereka yang sedang berusaha mendekati Daryanto juga terhenti. Dalam hitungan menit, buto-buto kecil itu kemudian kembali berubah menjadi cahaya api dan terbang ke atas. Sama seperti saat mereka berdatangan. Angin yang sempat kencang saat itu mendadak berhenti lagi. Daryanto kembali merapalkan mantra. Lalu payung tedung di atas watu prau turun dan kembali ke tempatnya semula, diiringi suara ledakan. Ribuan buto yang sempat memenuhi daerah itu perlahan menghilang, termasuk pimpinan buto. Daryanto kemudian membebat luka di tangannya. Setelah itu dia mengajak Slamet untuk menghampiri tubuh Acong yang masih terbujur kaku. Dengan bersimbah keringat, Slamet menuruti perintah Daryanto. "Dia mati, Dar, tidak bernafas," ujar Slamet. "Sudah, ayo bantu, jangan banyak bicara," sahut Daryanto. Saat itu, Acong benar-benar sudah seperti mayat hidup. Matanya melotot dan mulutnya sedikit menganga. Tidak ada nafas dan denyut nadi di tubuhnya. Daryanto dan Slamet membawa tubuh kaku Acong ke tengah kain mori. Semua sesaji sudah tercecer saat itu karena ledakan yang terjadi saat payung tedung kembali ke posisinya. Daryanto meminta bantuan beberapa orang yang masih sadar untuk membungkus tubuh Acong. Malam itu, Acong dibungkus layaknya pocong, tapi tanpa terlihat wajahnya. Daryanto lalu kembali duduk bersila di dekat watu prau. Dia merapalkan beberapa doa. Proses itu sempat berlangsung cukup lama, hingga kemudian cahaya terang yang menyinari mereka menghilang. Beberapa saat kemudian, tubuh Acong yang berada dalam bungkusan kain mori bergerak-gerak. Daryanto lantas membuka bagian wajah Acong agar bisa bernafas. "Hidup, Dar, hidup lagi, kata Slamet bersemangat. "Iya, tapi ini belum selesai. Ayo dibangunkan yang lainnya, kita pulang," jawab Daryanto. Akhirnya, malam itu semua orang kembali ke desa Pinang, termasuk Acong. Tapi kondisi Acong tak lagi sama setelah itu. Dia suka berbicara sendiri, marah-marah dan tertawa sendiri. Kondisi ini sempat menjadi rahasia antara Daryanto dan ke-10 orang lainnya. Tak ada yang tahu peristiwa apa yang menimpa Acong malam itu. Istri dan keluarga Acong
hanya bisa kebingungan dengan kondisi Acong. Acong menjadi pemarah, tak mau makan dan kerap berjalan sendirian di malam hari. Orang-orang sempat mengira Acong menjadi gila lantaran sempat menendang sesajen di pohon pisang. Orang-orang tak tahu jika ada ritual lain yang membuat kondisi Acong seperti saat ini. Kondisi itu berjalan sekitar 10 bulan lamanya. Keluarga sudah pasrah dan menerima Acong dalam kondisi tidak waras. Sampai kemudian satu hari Acong mendadak sembuh. Ingatannya kembali. Ternyata di sisi lain, kejadian gilanya Acong membuat Daryanto merasa bersalah. Meski Acong keterlaluan, tapi apa yang didapatkannya menurutnya terlalu berlebihan. Akhirnya, singkat cerita, setiap hari Minggu, Daryanto datang sendiri ke Watu Prau, melakukan sebuah ritual khusus. Dalam ritual itu, Daryanto membawa bermacam sesaji, termasuk kelapa gading untuk bernegosiasi dengan para penduduk Watu Prau, meminta agar mereka berkenan mengembalikan Sukma Acong yang terjebak di alam mereka. Proses negosiasi itu berjalan cukup panjang, sampai 10 bulan lamanya. Akhirnya, negosiasi pun selesai. Mereka, penghuni Watu Prau, melepas Acong kembali ke tubuhnya. Hal itulah yang membuat Acong mendadak sembuh dari kegilaannya. Begitu sadar, Acong langsung mencari keberadaan Daryanto dan kawan-kawannya. Dia meminta maaf. Daryanto dengan legowo memaafkan kesalahan Acong. Dia juga meminta maaf karena membawa Acong sampai jauh ke dalam ritual. Di tengah pembicaraan itu, Acong bercerita tentang pengalamannya sesaat setelah melangkai sesajen. Acong mengatakan, saat itu dirinya seperti diseret 2 orang bertubuh kekar. Acong kemudian disuruh untuk menjadi peladen atau pelayan dalam sebuah acara. Tak jelas acara apa itu. Yang jelas ada ratusan peladen di tempat itu. Karena takut, Acong pun menurut. Dia bertugas membawa nampan berisi makanan dan minuman. Setelah habis, dia akan kembali membawa makanan dan minuman kepada tamu, layaknya meladeni acara pernikahan. Acong juga melihat pemilik acara itu adalah sebuah perempuan cantik dengan kulit putih. Gaunnya serba hijau dengan hiasan kalung dari bunga melati. Acong hanya sempat sekali mengamati wanita yang mirip ratu itu. Selepasnya Acong terus bekerja membawa nampan berisi makanan. Di tengah pekerjaannya, Acong bercerita jika ada seorang perempuan yang mendatanginya. Perempuan itu membawa sebuah nampan berisi sebutir kelapa muda. Berulang kali, wanita itu menawari Acong untuk meminum air itu. Tapi Acong menolaknya dengan alasan dirinya belum haus. Akhirnya Acong terus melakukan pekerjaannya, bolak-balik dari dapur kepada tamu membawa nampan. Selama bekerja, Acong merasa ada yang aneh dengan alam itu. Meski semua tamu dan peladen yang ada adalah manusia, tapi tidak ada malam. Hari seolah terhenti di waktu sore. Jadi masih ada cahaya terang temaram dan tidak pernah gelap. Acong sempat menengok keluar, tapi dia tidak mendapati matahari di sana. Acong pun terus bekerja sampai dia lupa sudah berapa lama ada di sana. Sampai suatu waktu, Acong merasa haus. Dia lalu menghampiri wanita yang sempat menawarinya kelapa muda. Dengan cepat,
disedotnya air kelapa muda yang sudah berlubang itu dari tangan wanita yang tak dikenalnya. Saat itu juga, Acong tiba-tiba terseret dan terbangun sudah ada di rumahnya, di tengah keluarganya. Selesai. Halo para pendengar, sudah merinding dengan kisah ini? Baiklah, jika para pendengar suka dengan kisah ini silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar. Dan bagi para pendengar yang mau kisahnya dibawakan, silahkan kirimkan ceritanya ke email suwarna.lokaya@gmail.com. Baiklah, cukup sekian kisah horor kali ini. Semoga para pendengar beserta keluarga sehat selalu. Dan sampai bertemu lagi dengan kisah horor berikutnya. Tentu saja di kanal Suwarna Lokaya. Bye.